Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinur Faizal, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember. Di video ini saya akan membahas tentang penganekaragaman konsumsi pangan. Dari segi pengertian, tujuan, pengembangan, permasalahan, dan penilaian yang ada dalam penganekaragaman konsumsi pangan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Maka saksikanlah dan simak benar-benar video ini. Terima kasih. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah jenis-jenis pangan yang dikonsumsi penduduk yang mencangkup pangan, sumber energi, protein, dan zat gizi dalam bentuk bahan mentah maupun bahan olahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk baik kuantitas maupun kualitas. Ada pula tujuan penganekaragaman konsumsi pangan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menyusun kegiatan pengembangan konsumsi pangan berbasis pada potensi pangan wilayah. Yang kedua, membudayakan penggunaan pangan lokal dan makanan tradisional serta menciptakan menu sehat yang beraneka ragam dan seimbang dalam pola konsumsi masyarakat dan keluarga. Yang ketiga, mengembangkan pangan lokal dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan. Ada pula pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan. Peluang yang ada dalam pengembangan penganekaragaman pangan diantaranya yaitu masih terdapat lahan yang sesuai untuk budidaya sumber bahan pangan dengan total lahan 100,7 juta hektar yang dibagi jadi beberapa bagian. Lahan sawah basah 24,5 juta hektar, tegalan 25,3 juta hektar, dan tanaman tahunan 50,9 juta hektar. Lahan yang sudah digunakan mencapai 64,1 juta hektar, di mana dari lahan sawah, lahan basah seluas 24,5 juta hektar baru digunakan 8,5 juta hektar sehingga masih ada potensi ekstensifikasi untuk lahan sawah dan lahan basah sebesar 16,1 juta hektar. Ada pula permasalahan utama dalam penganekaragaman konsumsi pangan. Yang pertama, belum tercapainya skor mutu, keragaman, dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan. Skor PPH baru mencapai 82,8 pada tahun 2007. Dan selama ini pencapaian berjalan sangat lambat dan fluktuatif. Yang kedua, cukup tingginya kesenjangan mutu, gizi, konsumsi pangan antara masyarakat, desa, dan kota. Yang ketiga, adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Selanjutnya, pengembangan pola konsumsi pangan. Dasar dari pengembangan pola konsumsi pangan dalam rangka penganekaragaman pangan. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998 telah mencapai 2.200 KKL per kapita per hari di tingkat konsumsi dan 2.500 KKL per kapita per hari untuk tingkat ketersediaan sebagai angka kecukupan energi dalam kurung AKE tingkat nasional. Sampailah ke pembahasan terakhir dalam pembahasan penganekaragaman konsumsi pangan, yaitu penilaian pengembangan pola konsumsi pangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sisi kualitas. Kualitas pangan dalam hal ini dapat mencakup aspek fisik pangan, kualitas kimiawi, dan mikrobiologi atau aspek keamanan. Dan yang terakhir, aspek gizi. Yang kedua, sisi kuantitas. Pada sisi ini ditinjau dari volume pangan yang dikonsumsi dan konsumsi zat-zat gizi yang dikandung bahan pangan. Kedua hal tersebut digunakan untuk melihat apakah konsumsi pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat, yang dikenal sebagai angka kecukupan gizi dalam kurung AKG, yang direkomendasikan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan penganekaragaman konsumsi pangan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.